maka itu semakin besar panjang gelombang yang serapannya pada UV fields. Selanjutnya, kromofor selanjutnya adalah karbonil. Jadi senyawa yang memiliki gugus karbonil itu bisa terdeteksi karena apa? Di dalam karbonil itu, karbonil, karbon dengan oksigen berikatan rangkap ya. Ada transisi V ke V antibonding, kemudian ada transisi non bonding ke V antibonding. Ya, jadi sama. Oke. Jadi kalau hanya karbonil itu saja, ingat karbonil itu saja dalam senyawa, maka senyawa itu akan menyerap sekitar 188 nanometer dan 285 nanometer. Jadi ada dua puncak serapannya. Jadi kembali waktu belajar UV vis di instrumen, kan yang diukur yang ada pada spektrum itu adalah panjang serapan maksimum ya. Panjang serapan maksimum itu disebabkan oleh transisi elektronik. Nah, transisi elektroniknya terjadi pada kromofor. Jadi kalau hanya ada ikatan rangkap, maka transisi elektronik serapan maksimum itu disebabkan oleh V ke V antibonding. Tapi kalau ada juga non bonding ke V antibondingnya, maka ada dua serapannya, dua puncaknya, karena ada dua yang menyebabkan transisi elektronik. Bisa dipaham ya? Silahkan bertanya kalau ada yang ingin disampaikan. Ya. Nah, sekarang itu kromofor ya. Jadi paham, kromofor dalam suatu senyawa memberikan serapan maksimum. Kalau tidak ada kromofornya tidak bisa. Sekarang kita akan melihat efek dari Maaf Ibu, substituen. Bu belum bergerak. Ya, efek substituen artinya selain tidak bergerak. Oke. Nah, kalau misalnya mana tadi? Mana ya? Oh, lewat. Saya tidak lihat lagi. Ya, tadi kita sudah lihat kromofor. Sekarang, kalau kromofornya ada, maka dia akan menyerap misalnya karbonil di sekitar 188. Tetapi 188 itu bisa bergeser. Bisa bergeser senyawa selain kromofor kita. Masih ada Ibu di sini? Cek. Cek.
Tes. Dari buka. Dari Ibu. Atau mungkin bermasalah dengannya Ibu. Saya coba. Halo? Ibu. Ya, apa? Apa yang diperbincangkan? Itu Bu, tidak ada suara yang Sekarang tidak. Oke, sudah ada Ibu. ada Bu. Oke, ya. Silakan bertanya kalau ada yang bertanya ya. Oke. Nah, coba perhatikan contoh efek substituen. Coba perhatikan ya, contoh efek Tidak. substituen. Kelihatan slide. Belum ada slide-nya Bu. Hilang lagi. Iya Ibu. Iya Bu. Bagaimana? Slide tak buat Ibu. Belum muncul Bu. Lama-lama Ibu nanti bikin video pembelajaran saja ya, biar mahasiswa bisa ulang-ulang saja di rumah. Iya Bu, bisa begitu Bu. Lebih Nah, saya menerangkan di papan list, mudah-mudahan ini ada di rumah bisa mengambil aplikasinya. Supaya kalian bisa ulang-ulang. Oke, ini sekarang sudah terlihat. sudah Bu. Iya, sudah terlihat Bu. Paparannya seperti ini. Oke. Kalau kita memiliki senyawa etina, ya, etina itu serapan maksimumnya 175. Tapi kalau kita punya butadiena, berarti ikatan rangkapnya terkonjugasinya sudah 2 ya. Tadi etena 175. Sekarang kalau 2 ikatan rangkapnya terkonjugasi naik 217. Kalau 3 258. Artinya kalau ada tadinya kromofornya adalah ikatan rangkap ya 175, tapi kalau ada substituen atau perpanjangan konjugasi maka panjang gelombangnya itu bertambah. Saya mau tanya, berarti ikatan itu termasuk apa dia efeknya? Kromik, pergeseran merah, pergeseran biru, atau apa? Coba perhatikan, kalau ini panjang gelombang, kalau ini adalah intensitas. Jadi panjang gelombang itu konjugasi ya, efek substituen konjugasi itu dia batokromik kah? Atau batokromik atau nah ini lihat, batokromik atau hipsokromik. Nah, kalau batokromik panjang gelombang lebih besar, hipsokromik kebalikannya. Coba lihat efek dari substituen. Nah, ini tadi yang hidupnya ya. Kalau satu saja ikatan rangkap 175. Kalau ditambah substituennya berupa ikatan rangkap terkonjugasi, maka panjang gelombangnya 217. Tambah lagi 1, 258. Artinya ikatan rangkap terkonjugasi yang bertambah itu memberikan efek batokromik ya, karena memberikan apa? Panjang gelombang yang lebih besar. Nah, sekaligus lihat intensitasnya juga semakin bertambah intensitasnya, maka dia juga selain batokromik dia berfungsi sebagai hiperkromik. Hiperkromik itu artinya sudah benar ya, kadang-kadang lupa. Nah ini nih yang naik ya, benar, hiperkromik, meningkatkan intensitas ya. Jadi kita bisa melihat semakin panjang ikatan terkonjugasinya, maka semakin panjang gelombangnya, intensitas semakin besar. Semakin panjang gelombangnya, maka semakin intens warnanya, semakin terang warnanya. Kita lihat banyak sekali ya untuk beta karoten, makanya wortel itu lebih terang warnanya dibanding lobak. Karena apa? Beta karoten pada wortel banyak, sedangkan pada lobak tidak. Nah, coba semakin panjang. Oke ya, jadi masih sudah lihat. Nah sekarang, jadi konjugasi itu efeknya batokromik sekaligus hiperkromik. Jadi kalau mahasiswa mau mensintesis, jadi fungsi UV salah satunya ya. Jadi mahasiswa memiliki etena, kemudian mau membuat senyawa propena, 1, 2, 3, 4, 5, 6, heksatriena ya. Nah, untuk mengetahui apakah sudah terbentuk ini,
maka kita harus masukkan ke UV. Yang tadinya reaktannya adalah panjang gelombangnya di UV 175, setelah bereaksi dia kita sudah dapat 258, maka mahasiswa bisa menyimpulkan bahwa saya sudah berhasil mensintesis produk yang saya inginkan. Kenapa? Karena perubahan dari seratannya. Tapi kalau setelah reaksi kita tunggu, kita anggap dia sudah bereaksi, kemudian diukur kembali serapannya tetap 175, maka kita menyimpulkan bahwa produk belum terbentuk. Ya, jadi itu salah satu dari fungsi UV, membuktikan kepada kita bahwa produk yang kita inginkan terbentuk. Nah, kemudian efek substituen tadi adalah konjugasi. Pertanyaan konjugasi. Oke. Jadi ada efek substituen. Sekarang ini salah tempat kelihatannya Ibu. Ada juga efek pelarut ya. Nah, jadi ada dua, efek substituen dan efek pelarut. Nah, ada pelarut ya yang menyebabkan terjadinya batokromik. Ada juga yang menyebabkan isokromik. Jadi kalau kita punya, dengarkan baik-baik ya. Jadi kalau kita punya senyawa yang memiliki kromofor, di mana terdapat transisi V ke V antibonding, misalnya alkena, dari V ke V antibonding. Nah, kalau pelarut yang kita gunakan ditambah kepolarannya, kalau pelarutnya ditambah kepolarannya, maka absorpsinya akan bergeser ke panjang gelombang yang lebih besar. Maksudnya begini, kalau kita punya senyawa yang memiliki transisi V ke V antibonding, kita pakai misalnya etil ether ya, atau aseton. Kita pakai aseton, pelarutnya. Nah, ternyata dia panjang gelombang serapannya itu 250. Kalau kita ubah pelarutnya dari aseton menjadi metanol, artinya kan lebih polar ya, maka panjang gelombang serapannya tidak lagi 250, tapi bergeser, misalnya 300. Jadi, pelarut itu bisa membuktikan keberadaan transisi V ke V antibonding. Ya, karena kalau tidak ada transisi V ke V antibonding ini, maka walaupun diubah pelarutnya ke panjang gelombang yang lebih besar, maka pelarutnya ke kepolaran yang lebih besar, maka panjang gelombangnya tidak bergeser. Tidak bergeser. Jadi itu salah satu membuktikan bahwa senyawa kita memiliki sistem V, yaitu apabila kita ubah pelarutnya menjadi pelarut yang lebih polar. Ya, apakah dia bergeser ke panjang gelombang yang lebih besar, atau sebaliknya kita bisa geser juga. Kita gunakan senyawa pelarut yang kurang polar, apakah dia menjadi isokrom, berubah ke panjang elektron yang lebih pendek. Nah, jadi di sini UV juga bisa berperan untuk membuktikan apakah senyawa kita memiliki sistem V ke V antibonding. Kenapa? Karena ada efek pelarut. Jadi waktu belajar UV pada instrumen, pasti mahasiswa tahu ya bahwa panjang gelombang serapan itu, maksimum itu untuk setiap senyawa, itu harus disertakan dengan pelarut apa. Karena pelarut itu menentukan juga berpengaruh pada panjang gelombang serapan maksimum. Jadi biasanya ada dalam kurung lambda max, dalam kurung etanol. Lambda max dalam kurung metanol. Artinya itu diukur dengan pelarut metanol atau etanol. Oke ya. Jadi efek pelarut ada V ke V antibonding itu kalau dia semakin polar maka semakin besar panjang gelombangnya. Nah, sekarang kita lihat senyawa yang memiliki eksitasi non-bonding ke V antibonding. Misalnya senyawa yang memiliki karbonil, ya. Nah, justru dia akan berubah panjang gelombangnya ke arah yang lebih kecil. Kalau pelarut yang kita gunakan itu mampu membentuk ikatan hidrogen. Ya. Berarti yang paling ikatan hidrogennya itu kan air. Ya, polar ya, air. Jadi semakin ada yang
Kalau misalnya pakai normal heksan, aseton, kan tidak mempunyai ikatan hidrogen ya. Nah, itu panjang gelombangnya itu tidak berubah. Tapi kalau menggunakan pelarut yang bisa berinteraksi dengan senyawa dengan ikatan hidrogen, maka panjang gelombangnya nanti menjadi lebih kecil. Kebalikan dari yang di atas tadi, atau krom, krom. Insya Allah mudah-mudahan Ibu bisa membuatkan nanti soal yang bisa membantu memahami, mahasiswa bisa memahami ya, terbantu pemahamannya dengan menyelesaikan soal-soal tadi mengenai efek pelarut dan efek substituen. Karena itu penting, karena itu salah satu fungsi dari UV dalam menentukan struktur. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Nah, kita sampai jam berapa, Nak? 20 Ibu. Ya, masih ada waktu di sini di jam Ibu masih ada waktu 10 menit. Saya mau memperkenalkan dulu tentang ini. Jadi saya mau menyimpulkan untuk slide sebelumnya bahwa UV vis itu digunakan untuk membuktikan bahwa struktur molekul senyawa yang sudah ditentukan sebelumnya melalui spektroskopi yang lain itu benar. Itu salah satu. Jadi itu salah satu kontribusi UV ya dalam penentuan struktur molekul organik maupun anorganik. Kemudian yang kedua yaitu untuk membuktikan atau untuk memilih atau menentukan senyawa apa yang ada di dalam suatu cuplikan. Apakah senyawanya memiliki ikatan terkonjugasi atau tidak. Ya. Jadi itu yang bisa ditentukan dari UV. Nah, mahasiswa juga sudah harus mengetahui prinsip pemanfaatan daripada UV, yaitu dengan mengetahui bahwa kromofor tertentu atau gugus fungsi tertentu itu memberikan serapan dengan panjang gelombang yang khas, yang tertentu pula, yang namanya spektrum. Nah, seperti itu ya. Oke, sekarang kita melihat, nah ini judulnya ya, UV vis dalam penentuan struktur molekul senyawa organik. Seperti apa itu? Nah, yang kita pakai adalah Woodward-Fisher rule, ya. Jadi ada istilah Woodward-Fisher rules. Kita melihat dulu sistem DNA. Jadi kalau senyawa itu memiliki sistem DNA, maka kira-kira seperti apa panjang gelombangnya? Saya tekankan dulu ya. Jadi kalau senyawa kita adalah butadiena atau sistem DNA seperti ini disebut butadiena asiklik ya, karena dia rantai terbuka, maka dia panjang gelombang yang terobservasi adalah 217. Nah, apa kromofornya senyawa butadiena ini? Coba, apa kromofornya senyawa butadiena? Halo, bisa didengarkan Ibu? Apa kromofornya senyawa butadiena itu? Batok kuning, Bu. Kromofornya, pembawa warnanya. Apa coba lihat butadiena? Kromofor itu kan ada ikatan rangkap, ya, elektron Rangkap. ya, ini kromofor itu Ikatan rangkap. Oke, ikatan rangkap ya, jangan salah lagi.
Oke, jadi butadiena yang memberikan serapan 217 itu adalah karena ada kromofor ikatan rangkap. Jadi kalau senyawa kita adalah butadiena asiklik seperti ini, maka dia akan memberikan 217 nanometer serapannya. Base value istilahnya ya. Jadi kalau kromofornya ini saja, senyawa ini, warna di sini panjangnya rantai alkilnya, rantai karbonnya panjang, tapi kalau ada sistem butadiena, maka hanya itu yang memberikan serapan 217 nanometer. Nah, sekarang kita tadi mempelajari ya, bahwa kalau ada substituen pada kromofor, maka itu akan menggeser panjang gelombang. Ya kan? Nah, jadi kalau ada senyawa, ada lengket di sini alkil, di sini ada fenil, dan seterusnya, maka bukan lagi 217, tapi akan bergeser. Ya, sekarang kita lihat, penambahan atau substituen itu diistilahkan sebagai increment. Ya, increment. Jadi bukan kalau substituen itu ya seperti pada benzena ada substituennya, ya seperti itu. Nah, kalau ini increment istilahnya, increment atau substituen. Oke, kita lihat substituen yang kadang-kadang ada, ya. Oke, satu. Kontribusi substituen ditambahkan pada base value. Ingat, kalau tadi butadiena saja 217 itu base value, ya. Tapi kalau ada penambahannya, incrementnya, maka 217 itu harus ditambahkan dengan nilai-nilai ini. Misalnya, kalau ada perpanjangan konjugasi, ada lagi ikatan rangkap di sebelahnya yang terkonjugasi, maka 217 itu tambahkan 30. Ya. Kemudian apalagi kalau ada exosiklik, nanti kita lihat seperti apa exosiklik, maka tambah plus 5 dari 217. Kalau ada substituen alkil, tambah 5 dan seterusnya. Ya, jadi kalau ada amina ini ya, amina, glutamina, tambah 60. Nah, seperti itu yang dimaksud dengan pengaruh substituen atau increment ya, substituen pada kromofor. Kan terjadi perpanjangan tadi ya, atau kromin. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Kita lihat dulu ya. Tadi increment atau substituen yang ada adalah perpanjangan konjugasi, ya, ada exosiklik, ada alkil dan substituen lainnya. Sekarang kita melihat seperti apa perpanjangan konjugasi, seperti apa exosiklik itu atau residu alkil itu, ya, residu cincin atau residu alkil ya. Nah, kita lihat. Nah, perhatikan dulu ya. Ini adalah senyawa untuk melihat exosiklik atau endosiklik ya. Kalau dia endosiklik, artinya ikatan rangkap itu ada di dalam siklik. Ya, ada dalam siklik. Ini endosiklik. Kalau dia ikatan rangkap exosiklik, berarti dia di luar siklik, tapi harus menempel pada siklik. Ya. Jadi ini namanya exosiklik. Exosiklik, ini endosiklik. Sekarang perhatikan senyawa ada sampingnya. Nah, yang endosiklik ini yang hijau ada dalam siklik ini ya. Ini juga endosiklik untuk cincin ini kan di sini ada berapa cincin? 1, 2, 3, 4. Nah, jadi cincin yang warna hijau ini endo untuk cincin yang di mana dia berada. Nah, sekarang kita lihat yang mana yang dimaksud dengan exosiklik. Di sini ada 3 jenis ikatan rangkapnya. Nah, tapi yang mana termasuk exosiklik? Nah, di sini mahasiswa bisa melihat yang warna ungu, ada tanda panahnya. Ini termasuk exosiklik, ini termasuk exosiklik. Jadi exosiklik itu adalah ikatan rangkap yang menempel langsung pada cincin, tapi tidak masuk ke dalamnya, menempel saja. Sebut exosiklik ya. Oke, jadi kita punya exosiklik di sini. Ini yang merah ini, kenapa? Karena menempel pada cincin yang di bawahnya. Jadi ini disebut dengan exosiklik. 1 exosiklik. Kemudian yang mana lagi? Nah, ini yang merah terhadap cincin yang sama. Jadi cincin ini ada 2 ikatan rangkap yang menempel. Berarti ada 2 exosiklik. Ya. Sekarang
Apalagi ada cincin yang pentasiklik ini. Kemudian di sampingnya menempel ikatan rangkap juga. Berarti dalam senyawa ini ada 3 ikatan rangkap eksosikliknya. Jadi ini ikatan rangkap ini satu, tetapi dia berfungsi 2 ya, eksosiklik terhadap siklopenta, kemudian eksosiklik terhadap hexa juga. Jadi di bawah. Oke, sudah paham tentang istilah-istilahnya? Paham, Bu. Oke ya, jadi eksosiklik itu inkremennya. Nah, oke, sekarang kalau sudah bisa kita lihat lagi istilah yang lainnya. Nah, ini sama saja. Nah ini ikatan rangkap yang merah ini ekso terhadap cincin B. Adakah yang lain lagi? Nah, ini ikatan rangkap yang hijau ini endosiklik dan tidak eksosiklik terhadap cincin yang lain ya. Andaikan dia menempel di sini, maka dia ekso terhadap A. Oke, sekarang kita lihat lagi yang nomor 2. Ada 2 cincin, A dan B. Nah, ikatan rangkap ini ekso terhadap cincin A, karena menempel pas di cincin A. Kemudian yang di atas juga, ekso juga terhadap cincin A, karena langsung menempel juga. Berarti dalam senyawa ini ada 2 ikatan rangkap eksosiklik. Ya, sama juga dengan ini. Nah, itu mungkin istilah yang agak ini kadang interpretasinya agak sulit ya. Nah, sekarang kita kembali ke butadiena kita. Ya. Nah, kalau isopren tadi, perhatikan dulu. Ini adalah butadiena asiklik, ya. Jadi atau diena asiklik. Ingat, kalau diena asiklik saja base value-nya itu 217 nanometer, ya. Nah, sekarang kita melihat bahwa ada yang lain yang menempel pada sistem kita. Jadi sistem kita ikuti ininya ya, dari sini ini ya itu adalah sistem asiklik butadienanya. Nah, yang lainnya itu adalah substituent increment yang menempel langsung dalam sistem. Nah, kita lihat di sini selain kromofor butadiena ada 1 alkil yang menempel. Nah, ini namanya residu cincinnya. Alkil, substituen alkil. Nah, berarti kita harus menambah efek substituen alkil itu. Nah, berapa efek substituen alkil menurut tabel kita tadi? Kita lihat dulu. Nah, jadi kalau ada alkil 1 tambah 5, ya. Kalau kedua nanti ya 2 kali 5. Ternyata hanya 1, maka ditambah 5. Maka base value itu harus ditambah dengan 5. 5 itu berasal dari alkil yang menempel pada sistem kita. Sehingga menurut perhitungan kita itu senyawa yang seperti ini strukturnya itu 222 nanometer. Dimasukkan ke alat, ternyata dia 220. Nah, perbedaan ini masih dalam toleransi ya. Maka kita bisa mengatakan bahwa struktur yang disarankan ini sudah benar berdasarkan UV vis. Ya. Sudah paham? Jadi ini struktur ya. Ini struktur sudah ada sebelumnya ya. Ini sudah ditentukan oleh spektroskopi lain. Kita mau buktikan apakah benar. Bagaimana cara membuktikannya? Kita gunakan aturan Woodward tadi. Nah, kita lihat, oh ini struktur yang disarankan ya. Tunggu dulu, saya hitung dulu berdasarkan aturan Woodward. Oh, ini termasuk diena base value-nya 217. Ada increment 1, 5, berarti 222. Ini perhitungan kami, 222. Nah, berdasarkan eksperimen atau dimasukkan ke dalam UV, 220. Nah, bisa. Secara berarti struktur ini dibenarkan oleh UV ya, karena tidak jauh beda perhitungan lambda max hitung dengan lambda max eksperimen. Ya, jadi seperti itu pemanfaatan UV ya. Jadi untuk butadiena, untuk sistem diena. Oke, kalau kita ada lagi orang yang datang ya, jadi saya punya senyawa dan saya sudah tentukan seperti ini senyawanya, ya. Nah, kira-kira apakah ini sudah benar? Misalnya ya. Nah, oke, tunggu dihitung dulu. Kita
kita lihat struktur senyawa ini. Nah, kita lihat struktur senyawanya adalah asiklik butadiena ya, ini sistemnya. Oke, sekarang kalau dia seperti ini maka base value-nya 217 nanometer. Nah, sekarang kita melihat apa-apa yang ada, ya, inkrementnya apa-apa yang ada. Nah, sistem ini kalau bisa apa lagi namanya ini, dilingkari ya, dilingkari seperti ini. Nah, semua yang di luar lingkar itu adalah ya, yang maksudnya kita warnai ini ya sistemnya. Nah, sekarang kita lihat di ujung sini, di sini ada residu alkil 1, kemudian ini juga 2. Ya, berarti ada 2 alkil, substituen alkilnya yang di sini, ini yang melengket langsung dengan yang di sini. Jadi kita hitung 2 alkil. Karena 2 alkil, maka 2 kali 5, jadi 10. Apalagi yang ada? Kita melihat ada ikatan rangkap eksosiklik. Nah, ini ada ikatan rangkap eksosiklik. Ikatan rangkap yang langsung nempel pada cincin. Berarti kita tambahkan lagi untuk 1 eksosiklik itu penambahannya 5. Ya, setelah itu kita jumlahkan, ternyata jumlahnya 232 nanometer. Nah, setelah dihitung di eksperimennya itu 237 nanometer. Nah, masih dalam range-nya ya. Nah, sepertinya 1 sampai 10 perbedaannya itu masih bisa diterima. Berarti kita bisa menunjukkan bahwa yaitu benar, bahwa senyawa yang ada itu adalah yang seperti alil ya, alil denisikloheksan. Jadi senyawa ini. Jadi bisa dipahami ya. Halo. Iya, Bu. Ya, jadi yang perlu dipahami itu adalah yang mana yang termasuk alkil ya, yang mana termasuk substituen alkil, yang mana bukan. Nanti bisa berlatih-latih. Jadi ambil dulu sistemnya, kemudian lihat apa yang ada yang melengket pada sistem. Nah, saya mau satu orang yang menunjukkan ke Ibu apa-apa yang ada di sini. Ya, yang apa sistemnya ini? Diena ya? Halo? Diena? Diena ya? Nah, ini Diena, tapi bukan asiklik, tapi Diena komanula. Yang mana eksosikliknya? Nah, ini susah kalau saya bertanya kayak begitu ya. Karena mahasiswa mau menunjukkan bagaimana cara menunjukkan yang ini senyawanya nih. Yang mana eksosikliknya nih? Ikatan rangkap eksosiklik. Apakah ini? Yang di bawah. Bukan. Oke, yang di bawah ya. Mudah-mudahan bisa menentukan semua. Bawahnya ini eksosikliknya karena langsung berhadapan melengket pada cincin yang sebelumnya ini. Saya rasa untuk kali ini saya cukupkan dulu karena waktu kita sudah sampai, jangan sampai ada yang kuliah selanjutnya. Saya tidak tahu sampai kapan SAMOK itu akan seperti seburuk itu ya. Ya kalau tidak bisa masuk di situ ya terpaksa kita pakai Google Meet. Yang penting benar-benar kita melaksanakan perkuliahannya. Ada di SAMOK itu sebenarnya ya sebagai pemantauan juga perkuliahan ini akan berjalan. Tapi kalau agak sulit dan tidak lancar ya kita pakai media yang lain. Yang jelas, insya Allah kita akan belajar ya. Jadi sudah paham ya pemanfaatan tentang UV-Vis. Saya mau membuat sebuah pertanyaan dari slide ini ya. Dari slide ini. Saya mau bertanya, bagaimana membedakan ya? Bagaimana membedakan kedua senyawa ini? Misalnya ya, misalnya ada larutan.
ya, ada satu larutan, ada satu sampel, ya, ada satu sampel. Kemudian saya bertanya, kira-kira senyawa itu kalau bukan yang di atas ini, maka yang di bawah, ya. Jadi diberikan satu sampel, satu saja sampelnya. Kemudian saya mau bertanya, kira-kira bukan kira-kira ya, sampel saya apakah senyawa yang pertama atau senyawa yang kedua? Coba disarankan. Coba bisa didengarkan Ibu? Halo. Ya, Bu. Di mana bisa? Oke, siapa yang bicara? Nah, bagaimana siapa bisa memberikan saran? Saya cuplikan, ya, misalnya dalam gelas lah. Kemudian saya membawakan senyawa yang ada di sini salah satunya. Kalau bukan senyawa satu, yang di atas slide yang dua. Nah, coba berikan saran. Bagaimana saya bisa membedakannya? Dengan menggunakan UV vis. Ya, jadi kita menggunakan UV vis secara sederhana dulu ya dalam menentukan struktur. Coba. Nah, ini kita studi kasus nih. Sebenarnya caranya ya seperti yang Ibu sampaikan tadi ya. Bisa dengan efek pelarut, Bu. Jadi ada Kalau dikasih satu sampel gelas, satu wadah. Oke, siapa? Mana orangnya? Siapa yang bisa? Siapa bicara tadi? Saya Muhammad, ya, Muhammad siapa? Muhammad bisa siapa ya, nih? Muhammad Ali Aziz. Ya, oke. Tadi Bisa gimana? dengan Caranya menurut saya membedakan. itu bisa dengan efek pelarut. Jadi itu sampelnya dikasih pelarut yang lebih polar. Jadi kalau dikasih nanti pelarut yang lebih polar, panjang gelombangnya otomatis semakin bertambah. Jadi nanti kira-kira mungkin jadinya itu yang di bawah. Begitu menurut saya. Oh, di bawah pelarutnya ya. Tapi ini Iya, kan iya. kromofornya sama. Kromofornya kan sama. Kalau diubah pelarutnya ke arah yang polar, kemudian dia bertambah panjang gelombangnya, itu membuktikan bahwa ada sistem V di dalamnya. Tapi kan dua-duanya punya sistem V, Ali. Berarti kita kan tidak bisa membedakan ya. Betul tidak? Ya, ini kan sama-sama punya sistem V. Jadi kalau kita mengubah ke arah kepolarannya lebih tinggi, pelarutnya, maka sama-sama akan bergeser. Jadi tidak ada bedanya. Nah, kalau misalkan hanya satu sampel. Nah, kalau begitu, kita masukkan ke UV. Ya, ukur di UV. Kalau UV-nya, misalnya UV-nya 220, misalnya 220. Kenapa saya mengatakan dia nomor 1, bukan nomor 2? Ya, karena tadi, ya,
Karena tadi kita hitung-hitung, kalau dia nomor 2, maka tidak mungkin dia 220. Harus 237. Kenapa 220 atau sekitar situ ya, dekat-dekat situ. Nah, karena kalau yang nomor 1 ini terputus-putus suara Ibu. Maaf Bu, putus suara. Putus-putus nih Bu. fisik maka dia 200. Ini sudah terlihat ya. Terputus-putus tadi suara Ibu. Sepertinya juga jaringannya Ibu. Keluar Ibu. Wadah. Sudah susah Ibu, ini teriak-teriaknya sudah besar suaranya ini. Dengarkan baik Ibu. Ya. Iya baru kedengaran suara Ibu. Ya. Jadi begini Kak. Jadi untuk membedakan kedua itu ada tadi saran bagus ya. Coba dia memakai coba ubah pelarutnya. Tapi masalahnya kromofornya sama, yaitu V ke V antibonding. Jadi mengubah pelarut itu tidak sama-sama bertambah panjang gelombangnya, sama-sama bertambah panjang gelombangnya ya. Nah, kecuali kalau misalnya di sini ada karbonilnya, maka itu akan berbeda efeknya ya. Nah, sekarang kita lihat. Jadi caranya seperti ini, kita hitung panjang gelombang serapan maksimumnya. Jadi, karena yang membedakan ini kan ada alkil, kemudian ini ada sikloheksilnya, itu yang membedakan. Sama-sama butadiena. Ya. Jadi caranya ya harus hitung seperti ini, yang di atas 222, yang di bawah 232. Maka sampel itu atau cuplikan itu harus dimasukkan ke UV vis. Kemudian diukur berapa panjang gelombangnya. Nah, panjang gelombang yang mendekati ini, maka kita bisa menyimpulkan kalau mendekati 220, maka senyawa yang di atas. Kalau lebih dari situ, maka yang 237. Nah, kenapa bisa demikian ya? Itu berdasarkan strukturnya tadi. Nah, kenapa dia 222? Karena ada inkremen ini. Ini kenapa bisa? Karena dua inkremen alkilnya, kemudian ada eksosikliknya, maka tidak 217, tetapi dia bertambah lebih besar. Ya, seperti mungkin renung-renungi saja dulu, ya. Renung-renungi saja dulu, kemudian insya Allah minggu depan kita akan menambah beberapa contoh lagi untuk menjelaskan tentang subtitlenya. Ya, saya rasa cukup untuk hari ini. Mudah-mudahan Ibu bisa segera membuat video pembelajarannya, atau mahasiswa kan banyak sekali di ya. Itu bisa untuk belajar. Jadi kemudian kalau sudah melihat YouTube, sudah membaca buku tentang penentuan struktur, kemudian ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan pada pertemuan selanjutnya. Ingat, Ibu tidak mau kalau ada pertanyaan kemudian kalian malu karena ini sepele atau apa, tidak. Sepanjang masih berkaitan dengan materi, sekecil apapun itu, ya, mudah bagi orang lain belum tentu mudah bagi kita. Ya, karena sudut pandang yang berbeda mungkin. Nah, jadi bertanya bisa menjadi jalan untuk belajar lebih baik. Oke, saya rasa cukup. Kalau tidak ada pertanyaan, saya tutup dengan ucapan alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Terima kasih Bu. Ya, mari. Terima kasih banyak Bu.
Ini Bu keluar saja. Bu.